Ya, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih berada pada bab kathratut turukil khair, bab banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita masuk pada hadis nomor 6 atau hadis nomor 122 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه. Hadis ini sampai sanadnya kepada sahabat yang mulia radhiyallahu an Abi Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Setiap sulama, ini bentuk jamak, bentuk mufrad, jamaknya sulamayat. Makna sulamaya atau sulama maknanya adalah al-izam, tulang, atau al-fisal, sendi. Mana yang benar? Keduanya benar. Bisa bermakna tulang, bisa bermakna sendi. Meskipun secara asal sulama maknanya adalah tulang-tulang jari, tapi ini bermakna umum, ya, seluruh persendian dan tulang belulang minan nas yang ada pada manusia. Jadi setiap persendian, karena setiap sendi memisahkan tulang satu dengan tulang yang kedua, dan jumlah tulang pada diri manusia sangat banyak. Ada tulang lengan, tulang jari, tulang rusuk, tulang punggung, tulang paha, tulang betis, dan seterusnya. Ya, jadi setiap
tulang belulang, setiap persendian minan nas yang ada pada manusia, alaihi sadaqatun, wajib atasnya dikeluarkan sedekah. Atas apa? Tentu atas syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada tulang belulang, persendian berfungsi sesuai fungsinya, ya, tidak sakit, tidak radang, tidak kanker, dalam keadaan normal, maka patut dikeluarkan zakat atau sedekah kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Kapan? Setiap hari di mana hari tersebut masih terbit matahari. Ya, jadi setiap tulang belulang, setiap persendian yang ada pada tubuh manusia mengharuskan seseorang itu untuk mengeluarkan sedekahnya. Dan sedekah itu dikeluarkan setiap hari selama matahari masih terbit. Seandainya persendian itu diukur sedekahnya dengan satu kurma, maka setiap hari sejumlah persendian tersebut kita bersedekah. Berapa persendian yang ada di tubuh manusia? 360 persendian. Maka 360 butir kita sedekah setiap hari. Ini jika dikiaskan dengan benda atau dengan makanan. Akan tetapi Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam menjelaskan dalam hadis selanjutnya, ta'dilu bainal itsnaini shadaqatun. Engkau berlaku adil di antara dua orang merupakan sedekah. Jadi ternyata sedekah yang dimaksud Nabi SAW di sini bukan hanya berbentuk uang, bukan hanya berbentuk makanan, tetapi engkau berbuat adil terhadap dua orang merupakan sedekah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah engkau melakukan as-sulhu wal hukmu. As-sulhu melakukan perdamaian di antara dua orang yang bertikai. Misalkan ada seorang teman atau mungkin suami istri cekcok mempertahankan haknya masing-masing. Yang satu ego, yang satu ego. Maka hadir seorang manusia, kita hadir di tengah mereka untuk melakukan perdamaian. Maka ini yang dimaksud dengan al-adil, melakukan perdamaian di antara dua orang muslim yang sedang bertikai. Atau memutuskan hukum. Seperti misalkan seorang ribut mengenai warisan, maka dia hadir untuk memutuskan hukum seperti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan terhadap hukum warisan. Meskipun terasa berat bagi sebagian yang lain, maka wajib baginya melakukan hukum. Maka ini juga termasuk sedekah. Engkau melakukan keadilan, berlaku adil di antara dua manusia, ya, merupakan sedekah. Dan ini menunjukkan bahwasanya jalan kebaikan banyak. Tidak hanya itu, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam melanjutkan wa tu'inur rajula fi dabatihi. Dan engkau menolong seseorang pada kendaraannya. Dabah ini hewan, hewan tunggangan, ya, seperti kuda, onta yang bisa digunakan untuk tunggangan, atau di zaman sekarang bermakna kendaraan.
engkau membantu manusia, membantu seseorang di dalam kendaraannya. Kalau konteks sekarang mungkin kita membantu, misalkan ada saudara kita mogok mungkin kendaraannya, kita membantunya, mendorongnya, memudahkannya. Atau mungkin ada sebagian kita tersesat, lalu menunjukkan jalan arah yang dia inginkan, maka ini bagian daripada sedekah. Jadi engkau membantu seseorang di dalam kendaraannya, dan Nabi menyontohkan contoh menolong dalam kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, engkau membantunya naik di atas kendaraannya. Ini juga merupakan sedekah. Jadi seseorang itu tidak bisa naik di kendaraannya, mungkin kendaraannya tinggi, ontaknya tinggi di zaman itu. Engkau membantunya untuk dia naik, ini juga merupakan sedekah. Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqatun. Atau contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau mengangkat barang-barang bawaannya ke atas kendaraannya. Ini juga merupakan sedekah. Jadi sangat banyak jalan menuju kebaikan. Sekecil itu, sesimpel itu merupakan sedekah. Kemudian Nabi melanjutkan, wal kalimatu thayyibatu sadaqatun, dan kalimah at-thayyibah juga merupakan sedekah. Apa itu kalimah at-thayyibah? Adalah kalimat yang menyenangkan orang yang mendengarnya dan melembutkan hati. Ya. Ini merupakan kalimat-kalimat yang baik yang disampaikan kepada saudaranya sehingga saudaranya menjadi bahagia, menjadi senang dengan kata-kata tersebut. Maka ini juga merupakan sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Dan kata Nabi, dan setiap langkah yang langkah tersebut berjalan menuju salat juga merupakan sedekah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqatun, dan menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Ikhwan wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang besar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya. Beliau membawakan hadis ini di dalam kitab As-Sulhu, perdamaian, min bab, pada bab fadlul islah bainan nas wal adli bainahum, keutamaan melakukan perdamaian di antara dua manusia dan berlaku adil di antara mereka. Karena melakukan perdamaian, al-islah, termasuk bagian daripada melakukan keadilan, as-sulhu. Kemudian juga beliau Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini secara berulang di dalam kitab jihad was-siyar, kitab jihad dan perjalanan, siyar, pada bab man akhadha birriqab, barang siapa yang membawa kendaraan atau sejenisnya. Dan juga dibawakan juga yang ketiga di dalam bab fadlu man hamala mata'a sahibihi fis safar, bab keutamaan orang yang membawakan barang temannya di dalam safar, membantu membawa barang-barang milik temannya di dalam safar. Ini juga merupakan kebaikan, jalan-jalan kebaikan.
Adapun Imam Muslim rahimahullah membawakan hadis ini di dalam kitab zakat pada bab bayan anna isma sadaqah yaqau ala kulli naw'in minal ma'ruf. Imam Muslim membawakan hadis ini pada bab penjelasan tentang bahwasanya sedekah itu tidak terjadi atau sedekah itu terjadi pada setiap jenis kebaikan. Jadi sedekah itu ada pada setiap kebaikan. Namanya sedekah, bukan hanya pada harta. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqatun. Setiap ma'ruf kebaikan adalah sedekah. Apa yang dimaksud setiap kebaikan adalah sedekah? Maksudnya adalah kebaikan tersebut memiliki hukum seperti sedekah di dalam pahalanya. Seperti pahala sedekah. Karena memang sedekah itu maknanya as-sidqu, benar. Dalam hadis yang lain dikatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Sedekah itu merupakan penjelas. Penjelas apa? Penjelas keimanan. Bahwa seorang yang imannya benar, dia bersedekah. Dan ini menunjukkan kejujuran seorang di dalam imannya. Dia mengorbankan hartanya. Dan juga makna sedekah dalam arti melakukan setiap kebaikan. Hadis ini oleh Imam Nawawi rahimahullah juga dibawakan di dalam kitabnya, yaitu Arba'in An-Nawawi. Ya, kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi hadis ini termasuk salah satu hadis ya yang dibawakan oleh beliau dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-26. Adapun fawaid dari hadis ini, yang pertama bahwasanya setiap manusia wajib baginya sedekah pada setiap hari. Ya, di mana hari tersebut masih terbit matahari. Berapa banyak sedekahnya? Sejumlah bilangan persendian yang ada pada dirinya. Ya. Sebagian ulama mengatakan alaihi sadaqatun. Kalimat ala bimakna wujub, bermakna wajib. Berarti sedekah di sini secara umum wajib dia tunaikan atas hak-hak dari tulang belulang yang ada pada dirinya. Adapun sebagian ulama mengatakan al-murad sadaqatun nadab. Yang dimaksud di sini adalah sedekah sunnah. Dan dimaksud dengan hadis ini, patut baginya sedekah adalah targhib, anjuran untuk melakukan kebaikan, bukan sebuah kewajiban atau sebuah kelaziman. Ini yang pertama. Yang kedua, dari hadis ini kita bisa memahami bahwasanya sedekah itu tidak terbatas pada harta. Bahkan senyum merupakan sedekah. Bermuka cerah terhadap saudaranya juga bagian daripada sedekah. Jadi sedekah tidak terbatas pada harta. Yang ketiga, lil badani zakatun kama ana lil mali zakah. Badan ini memiliki zakat sebagaimana harta memiliki zakat. Maksudnya harta wajib dibersihkan dengan zakat. Demikian juga badan. Ya, dibersihkan dengan zakat, dengan sedekah sebanyak bilangan tulang belulang dan persendian yang ada di manusia setiap hari. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa memahami bahwasanya ada kalimat tatlu'u fihi syams, terbit
muncul pada hari tersebut matahari. Dari sini bisa dipahami bahwasanya matahari ini berputar. Matahari ini berputar. Dia terbit, muncul di arah timur, kemudian dia berjalan, berputar, mengelilingi bumi ke arah barat. Kemudian dia tenggelam dan sujud kepada Allah di bawah arsy. Jadi bahwasanya matahari mengelilingi bumi. Ini yang dipahami secara nas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman berkaitan dengan matahari, wa tarasyamsa iza tala'at tazawwaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Dan kamu melihat, menyaksikan bahwasanya matahari apabila dia muncul terbit, dia condong ke gua mereka Ashabul Kahfi ke arah kanan. Artinya matahari bergerak. Wa idza gharabat taqriduhum, dan apabila dia terbenam, dia menjauh dari muka gua si Ashabul Kahfi ke arah kiri. Ini menunjukkan bahwasanya matahari bergerak. Bukan bumi yang bergerak mengelilingi matahari. Dari dalil yang ada. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW kepada Abu Dzar. Nabi berkata kepada Abu Dzar ketika matahari terbenam. Maka Nabi bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kemana dia pergi matahari? Lihat, Nabi mengatakan kemana dia pergi. Berarti menunjukkan bahwasanya matahari bergerak, datang dan pergi. Kalaulah bumi yang bergerak mengelilingi matahari, tentu Nabi mengatakan, wahai Abu Dzar, kemana perginya bumi? Ya, tapi Nabi mengatakan, aina tadhhab, kemana dia pergi? Ya, dari ini bisa kita pahami bahwasanya matahari mengelilingi bumi, bergerak mengelilingi bumi. Dan dalam surah Yasin juga dikatakan, wasyams tajri limustaqarril laha dzalik. Ya, dan matahari itu berlari, ya, berlari. Dikatakan matahari bergerak. Juga hadis yang pernah kita bahas, ya, ada seorang nabi ketika perang, kemudian mau terbenam matahari, dan sebagaimana diketahui peperangan pada zaman itu ketika matahari terbenam, maka waktu berperang selesai. Dia akan lanjutkan besok pagi. Nah, kemudian pasukan Nabi tersebut hampir mengalahkan di sore hari. Kalau diulang lagi mungkin akan kalah. Artinya pasukan tersebut menguasai musuhnya. Maka Nabi tersebut berdoa, ya Allah, buatlah diam matahari tersebut. Ya, jadi bukan menyuruh bumi untuk diam, tidak berputar, tapi matahari untuk diam, sehingga tertahan dan tidak terbenam. Itu yang ketiga. Yang keempat, di antara fawaid hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan berlaku adil di antara dua orang, ya, melakukan perdamaian atau melakukan hukum di antara dua orang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw a'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khairun. Dalam surah An-Nisa ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika seorang wanita, seorang istri, dia mengkhawatirkan nusuz, ya, pembangkangan, kedurhakaan pada suaminya, ya, suaminya tidak memberikan haknya,
au i'radan, atau berpalingnya, cuek acuhnya, marahnya seorang suami, fala junaha alaihima, maka tidak mengapa di atas mereka, ya, suami istri, untuk melakukan islah, ya, perdamaian bainahuma, ya, di antara keduanya. Ada satu orang yang melakukan perdamaian, minta diadili, ya. Wasulhu khair, dan perdamaian itu adalah baik. Juga yang berikutnya, yang kelima, fawaid atau pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Hadis ini menganjurkan kepada kita untuk tolong menolong, ya, menolong saudara kita, ya, karena menolong saudara kita termasuk sedekah dalam hadis ini, ya. Jadi sunnah mengajarkan kita berbuat baik. Pengajian sunnah mendidik kita untuk menjadi orang baik, bukan menjadi orang kasar, bukan menjadi orang yang bengis, ya. Maka bertentangan dengan manhaj ahli sunnah jika seorang ngaji sunnah kemudian pulang dia durhaka kepada kedua orang tuanya, mencaci pemerintah, ya, bahkan melakukan makar kepada pemerintah. Ini bukan akhlak-akhlak ahli sunnah, ya, bukan akhlak-akhlak ahli sunnah. Atau bahkan dia melakukan bom bunuh diri, ya, ini bukan manhaj ahli sunnah. Karena Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk berbuat baik sampai kepada teman kita dalam safar, ya, membantu mengangkat barang-barangnya, membantunya untuk naik di atas kendaraan. Ini merupakan sedekah, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian juga hadis ini memberikan anjuran motivasi kepada kita untuk melakukan kalimat yang baik, berbicara yang baik, ya, karena setiap kalimat yang baik juga merupakan sedekah, ya. Kalimat yang baik bisa bermakna zikir, ya, bisa melakukan obrolan-obrolan yang bisa menyenangkan saudara kita, ya. Kalau kepada saudara kita saja merupakan kebaikan yang kita dianjurkan untuk berbuat baik, berbicara yang baik, tentu kepada istri kita, kepada suami kita, tentu lebih berhak lagi. Ya, dari hadis ini juga ada fawaid, dianjurkan untuk menjaga salat, ya. Karena setiap khutwah, setiap langkah tamsyiha ila shalah, yang menuju kepada salat adalah sedekah. Ya, setiap langkah itu dihitung, satu langkah adalah sedekah. Ya, maka ini merupakan kebaikan dan jalannya sangat banyak. Ya, yang terakhir fawaid dari hadis ini, inna izalatil adza 'anil tariq sadaqah. Bahwasanya menghilangkan gangguan dari jalan juga merupakan sedekah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Muslim. Ya, karena lafaz Imam Bukhari menggunakan domir ya, ya'dilu. Adapun Imam Muslim menggunakan domir anta, ta'dilu. Ini perbedaan lafaz. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini menambahkan suatu riwayat, wa rawahu Muslim aidan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim min riwayati Aisyah, dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sesungguhnya dia khuliqa, sesungguhnya manusia itu diciptakan, kullu insan, diciptakan setiap manusia, min bani Adam, dari anak keturunan Nabi Adam, ala sittina wa thalathimi'ati mafsilin, atas 360 sendi, persendian. Ya, jadi ini redaksi wahyu,
dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam angka ini, ya, dan ini tidak bertentangan dengan pengobatan modern, tidak bertentangan dengan penelitian modern, bahwasanya memang persendian, ya, yang ada pada manusia berjumlah 360 persendian. Nabi melanjutkan, faman kabbarallah, maka barang siapa yang bertakbir kepada Allah, wa hamidallah, mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, wa hallalallah, dan membaca tahlil la ilaha illallah, wa sabbahallah, tasbih, membaca subhanallah, wastaghfarallah, dan beristighfar kepada Allah, meminta ampun, wa azzala hajaran an tariqin nas, atau dia menghilangkan batu dari jalan manusia, au syaukatan an au azaman an tariqin nas, atau dia menghilangkan duri atau tulang dari jalan manusia, jalan umum, au amara bima'rufin au nahi au naha an munkarin, atau dia melakukan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, adadas sittina wa salatimi'ah, sejumlah 360 kebaikan tersebut, fa innahu yumsi yaumi idzin wa qad zahzaha nafsahu 'anin nar, maka ketika sorenya pada hari tersebut, sungguh dia telah dijauhkan dirinya dari api neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Maka tidak patut seorang mukmin, ya, melalaikan waktunya tanpa ada kebaikan. Karena jalan kebaikan begitu banyak dibentangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, maka sangat merugi jika di setiap hari kita tidak melakukan sedekah. Sedekah dalam arti al-ma'ruf, kebaikan. Ya, jadi mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang baik. Ya. Tentu ini dipahami bagi orang yang menuntut ilmu. Bagi yang tidak memiliki ilmu, tentu dia akan melalaikan. Kebaikan-kebaikan yang kecil dilalaikan. Ya. Dia meremehkannya. Adapun orang yang belajar sunnah, membaca hadis Nabi, dia akan mengagungkan setiap kebaikan. Karena kebaikan itu bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak menyia-nyiakan amal kebaikannya. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwat fiddin rahiman wa rahimakumullah, kita lanjutkan hadis berikutnya, itu hadis nomor 123. Juga hadis dari jalan Abu Hurairah anhu, dari beliau, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, man goda ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama goda aw raha, muttafaqun alaih. Barang siapa yang goda, goda ini maknanya adalah pergi di awal siang. Ya, awal siang itu subuh. Ya, awal siang. Barang siapa yang pergi di awal siang, kemana? Ilal masjid, ke masjid. Untuk apa ke masjid? Tentu untuk sholat. Meskipun para ulama tidak membatasinya hanya untuk sholat. Mungkin dia pergi ke masjid untuk kebaikan yang lain, seperti menuntut ilmu, ya, atau yang lain-lainnya. Au roha, atau makna roha di sini adalah dia pergi pada waktu setelah tergelincir matahari.
Berarti ini menunjukkan dia berjalan menuju masjid pada waktu sore, sholat zuhur, sholat asar, ya. Meskipun makna roha, ya, bisa bermakna pergi saja secara umum, ya, tidak dibatasi dengan akhir siang. Karena ada hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya, yang berbunyi madiktasala yaumal jum'ati thumma raha fis sa'atil ula. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, thumma raha, kemudian dia roha, mana roha ini dia berangkat, ya, pada waktu yang pertama. Nah, kalimat roha menunjukkan bukan batasan waktu, ya, karena sholat Jumat dia datang sebelum tergelincir matahari. Ya, jika maknanya roha sendiri dikatakan dalam suatu kalimat, maknanya adalah pergi. Tapi jika digandengkan dengan goda dan roha, maka roha bermakna khusus. Goda bermakna pergi di awal hari, sedangkan roha bermakna pergi di sore hari. Maksudnya adalah setelah tergelincir matahari. Ya. Adapun para ulama juga ada yang mengatakan yang dimaksud dengan roha di sini adalah pulang. Ya. Ketika dia pergi dan ketika dia pulang ke masjid. Jadi makna roha. Man goda ilal masjidi aw roha, barang siapa yang pergi ke masjid pada waktu pagi maupun pada waktu petang, apa kata Nabi? A'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama goda aw roha. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan baginya nuzulan fil jannah, nuzulan di surga, nuzulan. Nuzulan ini maknanya adalah hidangan untuk tamu. Jadi makanan yang bermakna hidangan untuk tamu, pasti hidangan tersebut di luar kebiasaan yang dia makan, ya, spesial, hidangan spesial di surga, ya, kullama gada aw raha, ya, selama dia berjalan dan ketika dia pulang, aw raha. Ya, ini makna hadis yang ke-123. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini dalam kitab Azan pada bab fadlu man goda ilal masjidi wa man raha, keutamaan orang yang berjalan ke masjid pada pagi dan sore hari. Adapun Imam Muslim membawakan hadis ini di dalam kitab salat, ya, kitab tentang salat, ya, pada bab berjalan ke salat akan menghapus kesalahan dan mengangkat beberapa derajat. Ya, ini diantara keutamaan orang yang berjalan menuju masjid. Ya, Allah akan ampuni kesalahan dan Allah angkat derajatnya. Ya. Adapun fawaid dari hadis ini, yang pertama, a'malul ibad kulluha, setiap amal seorang hamba semuanya mahsiyatun indallah, dihitung di sisi Allah. Jadi semua amal hamba, baik itu setiap langkah menuju salat, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diabaikan begitu saja. Kemudian yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada niatan kecuali untuk salat, maka Allah memberikan pahala atas setiap langkahnya, baik pergi maupun pulang.
Jangan diremehkan ini. Ya, setiap langkah. Ya. Bahkan saking agungnya hadis ini, para ulama sebagian berpendapat kalau begitu langkahnya saya perpendek saja. Biar apa? Biar langkahnya tambah banyak. Walaupun ini ya tidak masyru', tidak disyariatkan. Karena kalau memang disyariatkan tentu ya dijelaskan oleh Nabi SAW. Yang benar berjalan seperti biasa, seperti ada, seperti biasa. Ya, ini keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Ya, kemudian yang ketiga, di sini menjadi dalil tentang keutamaan muhafadzah ala salatil jamaah, yaitu menjaga salat berjamaah. Jadi ini wajib hukumnya bagi setiap laki-laki. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warka'u ma'ar raki'in." Ya, wahai orang yang beriman, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Ya, ruku dikatakan salat karena di antara rukun salat adalah ruku. Ya, maka rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya rukuknya jangan sendirian, yakni rukuknya berjamaah. Maksudnya adalah salatnya berjamaah di masjid. Ya. Dan ini merupakan keutamaan seorang hamba yang melakukan amalan yang kecil, yang sedikit, akan tetapi dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat besar. Ini diantara rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau secara hitung-hitungan logika, ya, sangat tidak pantas seseorang manusia itu masuk neraka. Ya, artinya keterlaluan. Karena kebaikan yang Allah bentangkan sangat banyak. Bahkan amalan yang menurut kita sedikit dan itu memang mudah kita lakukan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang sangat-sangat besar ya di akhirat kelak. Ini menunjukkan ilmu, bahwa orang yang belajar sunnah, menuntut ilmu, tahu kedudukan amal, sehingga dia tidak meremehkannya.